Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-ayat sadaqallahul azim. Alhamdulillah, imafillah rahimakumullah. Kita kembali dalam majelis taklim Al-Qur'an yang senantiasa memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran dan memahami apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat dan kepada seluruh pengikut beliau. Wafillah rahimakumullah. Di kesempatan ini kita membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 14, di mana di sini membahas tentang keimanan yang Allah terima. Jadi ada pengakuan keimanan yang tidak diterima di dalam Al-Quran dari seseorang. Tidak. Al-Hujurat ayat 14 sebagaimana yang saya baca di awal, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk karena keimananmu belum merasuk di dalam hatimu. Kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran ini bahwa seseorang yang beriman itu tidak hanya sekedar pengakuan kami beriman. Al-Quran telah mengatakan, mencontohkan dari Arab Badui, pengakuan keimanan belum cukup. Malah Al-Quran mengatakan kamu belum beriman, tapi katakanlah kami tunduk, kamu masih Islam, Islam atau masih tunduk, tapi belum beriman. Kenapa? Karena keimanan itu belum merasuk ke dalam hatimu. Walam yadkhulil iman fi qulubikum. Imafillah rahimakumullah. Bagaimana dikatakan iman itu merasuk di dalam hati, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak ditolak. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa iman yang masuk ke dalam hati itu maknanya adalah iman itu harus benar-benar menjadi dasar dalam setiap pemikiran kita, jalan pikiran kita, perasaan kita, dan juga amal perbuatan kita. Jadi iman itu benar-benar masuk dalam hati. Hati itu bagian dari akal. Jadi ayat ini maksudnya ketika tidak masuk dalam hati, artinya keimanan kita belum menjadi dasar untuk jalan pikiran kita, sehingga pikiran kita masih dasarnya atau polanya berasal dari keimanan yang lain, atau bahkan dari hawa nafsu kita, bukan dari akidah atau keimanan kita. Nah, ini berarti iman ini masih belum
merasuk dalam hati. Maksudnya ini Allah berfirman ya, ketika kita mengatakan kami telah beriman ya, maka keimanan ini harus benar-benar menjadi dasar ya, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana pola pikir kita, sehingga dari pola pikir dan jalan pikir kita ini, amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Karena perbuatan itu lahir dari pemikiran dan perasaan yang kita miliki. Kalau pemikiran dan perasaan itu lahir dari sebuah keimanan ya, atau akidah Islam, maka perbuatan kita nanti juga perbuatan yang Islam. Nah, ini yang namanya iman. Jadi seorang mukmin ya, atau orang yang beriman, ketika dia beramal atau berbuat, dia akan berbuat sesuai dengan apa yang distandarkan oleh akidah Islam, oleh keimanan dia. Misalnya contoh, Allah senantiasa memberikan dua jalan, yaitu jalan keimanan dan jalan kekufuran. Dua jalan, jalan ketakwaan dan jalan fujar atau jalan yang buruk. Keimanan akan melahirkan ketakwaan, kekufuran akan melahirkan jalan yang buruk. Nah ini selalu dua pilihan. Nah, orang yang beriman akan senantiasa pemikirannya mengikuti keimanannya, dan amalnya juga akan memilih jalan ketakwaan, jalan keimanan. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita mau beribadah kepada Allah, tentunya orang yang beriman itu beribadahnya dengan cara sholat ya, mau ritual ya kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Dia tidak akan memilih cara beribadah selain sholat ya, misalnya dengan cara memberikan sesajen ya pada pohon tertentu, tidak mungkin ya. Kenapa? Keimanannya memancarkan, membuat dia berpikir bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga keyakinannya memancarkan, oh ya, Allah memerintahkan aku sholat, maka aku harus sholat gitu. Itu contoh, dia akan memilih sholat. Begitupun ya, ketika seseorang laki-laki tertarik pada perempuan, maka ada dua jalan di sini ya, yaitu jalan yang sesuai dengan ketakwaan dan tidak ya. Contoh yang ketakwaan, Allah memerintahkan kalau dia mampu dia menikah ya. Tetapi kalau dia memilih kekufuran ya, ataupun selain ketakwaan, dia tidak akan memilih jalan yang sesuai di sabda Rasulullah. Rasulullah hanya memberikan pilihan, kalau kamu tidak mampu berpuasa, kalau kamu mampu menikahlah gitu. Tapi kalau yang dipilih adalah akidah yang lain, misalnya kebebasan, dia akan memilih, yaitu dengan cara misalnya pacaran ya, atau mungkin bahkan mungkin jajan atau beli di luar ya, itu pilihan dia. Nah, yang terpancar bukan dari akidah Islam. Contohnya seperti ini, dua pilihan ya. Begitupun ketika seseorang keimanan terpancar misalnya dalam masalah kebutuhan ya, pinjam meminjam, ada pinjam meminjam yang sifatnya riba, ada yang tidak. Dia akan memilih pinjam meminjam yang di luar riba. Kalau riba dia akan meninggalkannya karena sudah diharamkan oleh Allah tanpa berbagai macam banyak alasan. Atau seorang perempuan ya, yang diperintahkan untuk berhijab atau berjilbab, maka seseorang yang beriman kepada Allah, yang terpancar akidahnya dari dalam, ketika mendengar perintah Allah untuk berjilbab ya, atau berkerudung ya, dia akan berkerudung bagaimana pakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Tetapi ketika bukan melancar dari syariat Islam ya, bukan dari akidah Islam, misalnya akidah yang lain ya, kebebasan ya, dia akan melakukan berpikir kebebasan. Kenapa aku harus berkerudung? Wong laki-laki aja tidak berkerudung, tidak diperintahkan untuk berhijab. Kita kan sama, laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia tidak berkerudung. Nah, ini contoh ya. Dalam setiap kehidupan, setiap aspek kita selalu diberikan
pilihan oleh Allah ya, agar kita memilih apakah kita sesuai dengan keimanan kita syariat Islam ataukah tidak. Nah, ini. Terus pertanyaan, bagaimana kita agar keimanan kita atau akidah kita itu bisa memancarkan ya, bisa mempengaruhi pola pikir kita, jalan pikiran kita, sehingga kita bisa ya memilih ya, jalan yang sesuai dengan syariat Islam dan bisa meninggalkan ya jalan yang bukan syariat Islam atau ketakwaan. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya, bagaimana ya akidah kita ya bisa mempengaruhi ya diri kita, cara berpikir kita ya, perbuatan kita. Nah, untuk itu mungkin akan ada pertemuan lagi di acara berikutnya Majelis Taklim, monggo diikuti setelah itu. Nah, yang jelas dalam pembahasan kali ini bahwa keimanan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan yang benar-benar merasuk dalam diri kita ya, kemudian mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi ya, perasaan kita ya, dan menjadi dasar amal atau perbuatan kita. Mungkin itulah yang menjadi kesimpulan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.